Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menampilkan video kami tentang sindrom Tay-Sachs. Perkenalkan, nama saya Fajar Erino. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Perkenalkan, nama saya Clara Putri Cermiko. Perkenalkan, nama saya Mila Salwa Asma. Selamat menyaksikan video kami. Sindrom Tay-Sachs dapat menyerang tanpa memandang usia. Tay-Sachs dapat menyerang pada usia bayi, remaja, dan dewasa. Berikut saya akan menjelaskan ciri-cirinya. Yang pertama yaitu Tay-Sachs infantil atau pada bayi. Gejala Tay-Sachs pada bayi biasanya muncul mulai usia 3-6 bulan. Beberapa gejala biasanya timbul yaitu otot melemah sehingga mengalami masalah gerakan yang berkembang menjadi kelumpuhan, bintik-bintik merah, ceri di mata, bayi kejang, dan kehilangan penglihatan dan kebutaan. Yang kedua yaitu sindrom Tay-Sachs juvenil atau pada remaja. Pada jenis ini gejala sering biasanya muncul antara anak usia 5 tahun dan akhir masa remaja. Pada anak-anak dan remaja, penyakit ini lebih jarang terjadi. Gejalanya yaitu kelemahan otot dan kehilangan koordinasi otot, masalah perilaku pada anak, kehilangan penglihatan dan penurunan fungsi mental dan daya tanggap, serta kejang pada anak. Yang terakhir yaitu Tay-Sachs late onset atau pada orang dewasa. Ini adalah jenis yang paling jarang dan cenderung tidak begitu parah. Sementara gejalanya bisa dimulai pada akhir masa kanak-kanak serta berlanjut dan berkembang hingga dewasa. Gejalanya yaitu kelemahan otot dan kehilangan koordinasi otot, tremor dan kejang otot, kehilangan kemampuan berjalan, serta kelumpuhan. Sindrom Tay-Sachs merupakan jenis sindrom mutasi gen karena perubahan atau kerusakan pada satu gen tertentu, bukan pada jumlah ataupun struktur kromosom. Sindrom Tay-Sachs dikatakan jenis mutasi gen karena sindrom ini disebabkan oleh mutasi pada gen heksa yang terletak di kromosom 15. Sindrom ini merupakan kelainan genetik yang bersifat autosomal resesif dan termasuk dalam jenis mutasi genetik biologi alami atau warisan, yang dimana ini merupakan kelainan metabolisme di lemak otak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang apakah semua mutasi memberikan dampak negatif kepada pemiliknya. Jawabannya tentu tidak, karena tidak semua mutasi memberikan dampak negatif kepada pemiliknya. Walaupun mutasi dikaitkan dengan penyakit, tetapi tidak semua mutasi memberikan dampak negatif kepada pemiliknya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang sifat-sifat mutasi yang memiliki 3 sifat utama. Yang pertama adalah sifat yang menguntungkan. Sifat yang menguntungkan adalah sifat yang memberikan dampak positif kepada pemiliknya. Contohnya ialah buah yang dibentuk tanpa biji. Yang kedua adalah sifat yang merugikan, adalah sifat yang memiliki dampak negatif kepada makhluk hidup. Contohnya adalah timbulnya penyakit seperti leukemia dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sifat mutasi yang bersifat netral, yaitu sifat yang tidak memiliki dampak positif atau negatif terhadap makhluk yang memilikinya. Mutasi dalam kehidupan sehari-hari di bidang kesehatan dan lingkungan. Yang pertama, di bidang kesehatan. Salah satu implikasi mutasi di bidang kesehatan adalah penggunaan sinar radioaktif radioterapi pada pengobatan kanker. Radioterapi merupakan metode pengobatan kanker yang saat ini digunakan dalam bidang kedokteran selain pembedahan dan kemoterapi. Pengobatan ini menggunakan radiasi sinar X dan sinar gamma. Pada prinsipnya, apabila berkas sinar radioaktif dipaparkan ke jaringan, akan terjadi ionisasi molekul air dalam sel. Ionisasi molekul air ini mengakibatkan terbentuknya radikal bebas di dalam sel sehingga sel tersebut mati. Lintasan radioaktif juga dapat menimbulkan kerusakan akibat tertumbuhnya DNA yang dapat diikuti dengan kematian sel. Oleh sebab itu, radioaktif dapat membunuh sel kanker. Jadi, penerapan radioaktif dalam radioterapi dapat berperan dalam pengobatan kanker. Yang kedua, pada bidang lingkungan. Penerapan mutasi dalam bidang lingkungan sehari-hari berfokus pada adaptasi dan perbaikan ekosistem. Di antaranya, yang pertama, bioremediasi atau pembersihan limbah. Menggunakan mikroba,
atau bakteri yang telah dimutasi atau direkayasa untuk mengurai polutan berbahaya. Yang kedua, pertanian berkelanjutan, mengembangkan varietas tanaman mutan yang lebih tahan hama, kekeringan, dan tanah salin. Yang ketiga, konversi genetik, memahami keragaman genetik atau hasil mutasi alami. Yang keempat, pengolahan limbah spesifik, menggunakan enzim hasil mutasi untuk mempererat penguraian organik industri. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.